Orang buta melihat tanpa mata. Manusia membeku di dalam es, berjalan menembus api, menghentikan rasa sakit, mengendalikan detak jantung mereka, dan tersenyum saat melakukannya. Para ilmuwan menguji mereka. Para dokter menonton terdiam. Rekaman itu nyata dan penjelasannya tidak masuk akal. Jika salah satu klip ini benar, maka batasan kemampuan manusia adalah kebohongan. Wim Hof dikenal sebagai manusia es, mengejutkan dunia lewat aksi luar biasa menghadapi suhu dingin ekstrim. Ia mampu berendam dalam es selama berjam-jam, mendaki pegunungan bersalju hanya dengan pakaian tipis, hingga berlari maraton pada suhu di bawah 0 derajat Celcius. Penelitian ilmiah membuktikan ia dapat mengendalikan detak jantung, aliran darah, dan sistem imun secara sadar. Eksperimen medis juga menunjukkan kemampuannya meningkatkan adrenalin, menekan peradangan, serta bertahan pada kondisi yang biasanya memicu hipotermia. Semua aksinya direkam dan diawasi langsung oleh para ahli kesehatan profesional. Pada era 1960, seorang wanita asal Rusia bernama Nina Kulagina menjadi perhatian dunia karena diduga mampu menggerakkan benda tanpa sentuhan fisik. Dalam sejumlah rekaman eksperimen, ia terlihat memindahkan pena, korek api, dan benda ringan lain di atas meja hanya dengan konsentrasi. Para ilmuwan Soviet melakukan pengujian ketat untuk memastikan tidak ada kabel tersembunyi, magnet, maupun trik lainnya. Meski banyak pihak tetap skeptis, beberapa demonstrasinya dianggap sulit dijelaskan. Rekaman dan dokumentasi penelitiannya hingga kini masih menjadi bagian dari arsip ilmiah yang membahas fenomena psikokinesis dan kemampuan pikiran manusia. Dalam berbagai ritual tradisional di sejumlah budaya, para peserta terekam berjalan di atas bara api panas, bahkan duduk di tengah kobaran api tanpa mengalami luka bakar serius. Rekaman dari upacara adat dan demonstrasi terkontrol memperlihatkan mereka bergerak dengan tenang di atas permukaan bersuhu ekstrim. Pengamatan ilmiah dan pengukuran termal mengonfirmasi bahwa bara tersebut benar-benar panas, namun kulit para peserta tetap utuh tanpa cedera berarti. Fenomena ini telah dipelajari oleh peneliti, diliput jurnalis, dan disaksikan wisatawan dari berbagai negara, menjadikannya salah satu demonstrasi ketahanan tubuh manusia paling menakjubkan yang pernah didokumentasikan. Daniel Browning Smith dikenal sebagai salah satu manusia paling fleksibel yang pernah didokumentasikan. Dalam berbagai rekaman pertunjukan, ia terlihat mampu menekuk tubuh dan persendiannya jauh melampaui batas normal manusia. Aksinya meliputi merayap melalui ruang sempit, memutar tubuh dalam posisi ekstrim, hingga melakukan gerakan yang tampak mustahil secara anatomi. Pemeriksaan medis serta dokumentasi televisi mengonfirmasi bahwa ia memiliki fleksibilitas sendi dan kontrol otot yang sangat langka. Kemampuannya membuatnya terkenal di dunia hiburan sebagai ahli kontorsi dengan kemampuan fisik yang luar biasa ekstrem. Isao Machi dikenal sebagai seniman bela diri Jepang dengan kemampuan refleks yang menakjubkan. Dalam berbagai demonstrasi yang terekam kamera, ia mampu menebas peluru yang ditembakkan dari pistol sungguhan serta memotong benda bergerak di udara dengan presisi tinggi menggunakan pedang katana. Aksinya diuji dalam kondisi terkontrol, bahkan menggunakan kamera berkecepatan tinggi untuk memastikan ketepatan waktu dan akurasi gerakannya. Kecepatan, fokus, dan koordinasi tubuhnya telah didokumentasikan oleh organisasi seni bela diri serta media internasional, menjadikannya sosok yang sering dianggap memiliki kemampuan melampaui refleks manusia pada umumnya. Ben Underwood adalah pria asal Amerika Serikat yang kehilangan penglihatannya sejak kecil, namun mengembangkan kemampuan luar biasa melalui ekolokasi. Dengan menghasilkan bunyi klik menggunakan mulut, ia mampu mengenali posisi dinding, kendaraan, benda, hingga orang di sekitarnya hanya dari pantulan suara. Kemampuannya terekam dalam berbagai dokumentasi saat ia bersepeda, bermain basket, dan berjalan di jalanan tanpa bantuan. Para ilmuwan dan ahli medis mempelajari cara otaknya memproses pantulan suara sebagai pengganti penglihatan. Penelitiannya menjadi bukti menakjubkan tentang kemampuan adaptasi otak manusia dalam menghadapi keterbatasan fisik. Steven Wiltshire dikenal karena kemampuan menakjubkannya menggambar pemandangan kota secara sangat detail hanya setelah melihatnya sekali.
Dari cakrawala gedung, jalan raya, hingga susunan bangunan kecil, ia mampu mereproduksi semuanya dari ingatan dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Berbagai video dokumenter memperlihatkan bagaimana ia menggambar setiap jendela, atap, dan tata letak jalan dengan presisi tinggi. Pengamatan ilmiah serta liputan media internasional mengonfirmasi bahwa hasil karyanya sangat sesuai dengan lokasi asli, bahkan hingga proporsi dan detail arsitekturnya. Kemampuannya menjadikannya salah satu seniman dengan memori visual paling menakjubkan yang pernah tercatat. Roy Sullivan dikenal sebagai manusia dengan kisah paling luar biasa terkait sambaran petir. Sepanjang hidupnya ia tercatat tersambar petir sebanyak 7 kali dan berhasil selamat dari setiap kejadian tersebut. Foto, rekaman berita, dan laporan medis mendokumentasikan luka bakar serta cedera yang dialaminya setelah tiap sambaran. Catatan resmi pemerintah dan penelitian ilmiah kemudian mengonfirmasi seluruh peristiwa itu, membuat namanya diakui oleh Guinness World Records sebagai orang yang paling sering selamat dari sambaran petir. Kisahnya hingga kini tetap dianggap sebagai salah satu fenomena paling langka yang pernah tercatat. Dean Karnazes dikenal sebagai salah satu pelari ultramaraton paling tangguh di dunia. Ia berhasil menyelesaikan lari jarak ekstrim hingga sekitar 160 km tanpa menunjukkan tanda kelelahan yang berarti. Berbagai rekaman memperlihatkan dirinya berlari melintasi gurun, pegunungan hingga medan berat dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Penelitian medis dan pengamatan ilmuwan olahraga menunjukkan bahwa daya tahan jantung, efisiensi penggunaan oksigen, serta kemampuan pemulihannya berada jauh di atas rata-rata manusia. Prestasinya telah didokumentasikan dalam berbagai media internasional dan menjadikannya simbol ketahanan fisik manusia yang luar biasa. Gary Turner dikenal karena kemampuan luar biasa meregangkan kulit tubuhnya jauh melampaui batas normal manusia. Kondisi ini disebabkan oleh kelainan genetik langka bernama Ehlers-Danlos Syndrome yang memengaruhi struktur kolagen pada jaringan ikat tubuhnya. Dalam berbagai demonstrasi medis dan rekaman televisi, ia terlihat menarik kulit leher dan bagian tubuh lainnya dengan tingkat elastisitas yang ekstrim tanpa mengalami cedera serius. Para dokter telah mendokumentasikan kondisinya secara ilmiah, menjadikannya salah satu kasus paling terkenal tentang elastisitas kulit manusia yang pernah direkam. Tai Ngok menjadi terkenal karena klaim luar biasanya yang disebut tetap terjaga selama puluhan tahun tanpa tidur normal. Dalam berbagai dokumentasi dan liputan media di Vietnam, ia terlihat menjalani aktivitas sehari-hari, bekerja, serta berinteraksi dengan orang lain tanpa menunjukkan kelelahan yang mencolok. Pemeriksaan medis oleh dokter setempat melaporkan bahwa kondisi mentalnya tetap stabil meski waktu tidurnya sangat minim. Kasusnya kemudian menarik perhatian media internasional dan peneliti karena dianggap sebagai salah satu fenomena paling aneh yang pernah didokumentasikan terkait kebutuhan tidur manusia. David Blaine terkenal lewat aksi ketahanan ekstrim yang direkam langsung di televisi dan disaksikan jutaan orang. Dalam berbagai pertunjukan, ia pernah dikubur hidup-hidup, dikurung dalam balok es, hingga digantung di dalam kotak transparan selama berhari-hari tanpa henti. Seluruh aksinya dilakukan dalam kondisi terkontrol dengan pemantauan ketat dari tim medis yang mengawasi detak jantung, kadar oksigen, dan respons fisiknya. Dokumentasi media serta pengawasan profesional menjadikan pertunjukannya sebagai salah satu demonstrasi daya tahan manusia paling ekstrim dan kontroversial di dunia hiburan modern. Stellars dikenal lewat pertunjukan ekstrim yang menggabungkan tubuh manusia dengan teknologi modern. Dalam berbagai demonstrasi publik, kamera merekam tubuhnya merespons sinyal yang dikirim langsung dari komputer melalui stimulasi listrik pada otot. Ia juga terkenal karena aksi menggantung tubuh menggunakan kait yang tertanam di kulitnya sebagai bagian dari seni performance eksperimental. Pertunjukannya didokumentasikan di galeri seni, lembaga akademik, dan program televisi yang menampilkan interaksi real-time antara sistem saraf manusia dan teknologi digital. Karyanya sering dianggap sebagai eksplorasi batas antara manusia, mesin, dan masa depan tubuh biologis. Tony Chicorea mengalami perubahan hidup yang luar biasa setelah tersambar petir pada tahun 1994.
Sebelum kejadian itu, ia tidak memiliki latar belakang profesional dalam musik. Namun setelah pulih, ia tiba-tiba mengembangkan ketertarikan mendalam terhadap piano dan komposisi musik. Catatan medis mengonfirmasi insiden sambaran petir tersebut. Sementara wawancara dan rekaman berikutnya menunjukkan kemampuannya menciptakan karya musik yang kompleks dalam waktu singkat. Studi neurologis dan laporan klinis mendokumentasikan perubahan pada fokus serta persepsi kognitifnya setelah kejadian itu. Kisahnya sering disebut sebagai contoh langka fenomena jenius, ketika kemampuan luar biasa muncul setelah trauma pada otak atau tubuh manusia. Masutatsu Oyama dikenal sebagai salah satu master bela diri paling legendaris dari Jepang. Dalam berbagai rekaman demonstrasi, ia terlihat memecahkan tumpukan batu bata, papan kayu, hingga batu keras hanya dengan tangan kosong. Kamera juga merekam bagaimana ia melakukan serangan bertubi-tubi berkekuatan tinggi tanpa menunjukkan cedera berarti. Para ahli bela diri dan pengamat medis mendokumentasikan kemampuan fisik serta daya tahannya yang luar biasa, yang dianggap hasil dari latihan disiplin ekstrim selama bertahun-tahun. Prestasi tersebut kemudian menjadi simbol kekuatan dan ketahanan dalam dunia Kyokushin Karate yang ia dirikan. Shideru dikenal melalui demonstrasi teknik tubuh besi dalam pelatihan tradisional Shaolin Temple. Dalam berbagai rekaman, ia terlihat mampu menahan pukulan keras, benturan kuat, hingga tekanan ekstrim yang biasanya dapat menyebabkan cedera serius pada manusia biasa. Teknik tersebut merupakan bagian dari latihan fisik dan mental intensif khas bela diri Shaolin yang telah dipelajari selama bertahun-tahun. Peneliti seni bela diri dan pengamat medis menjelaskan bahwa kombinasi pengondisian tubuh, kontrol pernapasan, serta penguatan otot memungkinkan tubuhnya menahan benturan besar tanpa menunjukkan kerusakan yang berarti. Lucky Diamond Rich dikenal sebagai salah satu manusia dengan modifikasi tubuh paling ekstrim yang pernah direkam. Seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki tertutup tato hitam pekat, termasuk bagian yang jarang disentuh seperti gusi, kelopak mata, telinga bagian dalam, hingga area kulit tersembunyi lainnya. Berbagai dokumenter dan penampilan publik memperlihatkan secara jelas tingkat transformasi tubuhnya yang luar biasa. Penampilannya menjadi simbol ekspresi diri tanpa batas sekaligus contoh ekstrim seni modifikasi tubuh modern yang menarik perhatian dunia internasional. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi.